Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya adalah Aditya Dimas Ramadan. Saya mahasiswa seni rupa, Fakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bahan ajar yang sudah saya buat dengan judul Melukis dengan Cat Akrilik. Oke. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai apa sih itu melukis. Melukis sendiri merupakan kegiatan mengolah medium dua dimensi seperti kertas, kanvas, atau multiplex, atau permukaan dari objek tiga dimensi seperti misalkan kayu, lemari, tembok, untuk mendapatkan kesan tertentu secara umum. Dengan beberapa bahan dan alat untuk melukis seperti kuas, pensil, penggaris, penghapus, kertas, cat, atau bahan lainnya yang memang bisa dipakai untuk melukis. Lalu yang kedua, kita akan mengenal apa sih itu akrilik. Nah, cat akrilik adalah cat yang cepat kering. Memang terbuat dari pigmen tersuspensi dalam emulsi polimer akrilik. Cat akrilik itu dapat larut dalam air, namun tetap menjadi tahan air ketika dia sudah kering. Nah, memang cara mencampur atau mengencerkan si cat akrilik ini kita dapat menggunakan air. Tapi ketika si cat sudah kering, maka sifat dari cat akrilik akan jadi tahan terhadap air. Jadi tidak perlu khawatir ketika cat atau lukisan karya sudah kering atau cat sudah kering itu tidak akan terganggu atau tidak akan terdegradasi oleh air. Selanjutnya adalah sejarah singkat mengenai cat akrilik. Nah, cat akrilik pada dasarnya pertama kali dibuat pada awal abad ke-19 oleh ahli kimia dan pengusaha Jerman Otto Rohm. Ketika dia pertama kali menemukan resin akrilik. Barulah pada tahun 1950, cat ini pertama kali tersedia untuk masyarakat umum. Resin ini memiliki berbagai macam sifat. Yang pertama seperti ketahanan air yang luar biasa, daya tahan yang luar biasa saat mengering, yang menjadikannya bahan yang sempurna sekali untuk dicat. Cat akrilik pertama kali menarik perhatian bagi para seniman karena keserbagunaannya yang luar biasa jika dibandingkan dengan cat minyak atau cat air. Bukan berarti cat minyak atau cat air atau cat akrilik bisa lebih baik satu sama lain. Hanya saja memang punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Yang mana cat akrilik lebih cepat kering dan mudah dibersihkan, tidak perlu menggunakan campuran bahan kimia yang lumayan berbahaya atau yang mana bahan kimia tersebut misalkan bisa mengganggu penciuman di sekitar atau bau di sekitar. Selanjutnya sebelum kita mengenal akrilik secara khusus gitu ya, kita mungkin akan coba memberitahu secara singkat apa aja sih jenis-jenis cat gitu yang ada. Nah, yang pertama itu cat akrilik tadi kita sudah jelaskan, lalu yang kedua ada cat minyak. Apa sih itu cat minyak? Cat minyak sendiri adalah cat yang biasa digabung oleh minyak ya. Dia bisa waktu pengeringannya jauh lebih lama daripada cat akrilik dan biasanya hasil warna yang ada itu yang dihasilkan dari cat minyak lebih glossy atau lebih mengkilap. Nah, itu sangat amat banyak sekali dipakai oleh pelukis-pelukis profesional. Yang kedua adalah cat air. Nah, akuarel. Nah, seperti ini sangat apa ya? Menurut saya ada salah satu cat yang paling sulit dikuasai karena memang dia sangat cair ya karena basicnya air dicampur dengan air. Meskipun dia lumayan cepat kering juga, tapi memang pengendalian dari si cat ini agak sulit karena memang dia sangat sangat cair gitu. Namun memang hasil yang dihasilkan sangat bagus sekali. Nah, ini adalah cat air. Yang terakhir adalah cat pastel nih, relatif lebih lembut dan tidak terlalu mencolok. Kelebihan cat pastel ini tidak perlu menunggu kering karena memang sudah kering gitu, memiliki banyak warna dan mudah digunakan di mana saja. Lalu selanjutnya kita akan menilik contoh hasil lukisan akrilik dari salah satu seniman yang terkenal sekali yaitu David Hockney dengan lukisannya Growing Up, Groby Hill. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa lukisan yang sangat amat indah sekali. Bagaimana sebuah lukisan pemandangan ini bisa tercipta, yaitu jalan yang menurun. Kita bisa lihat ya di sini bahwa bisa menciptakan lukisan jalan yang seolah-olah menurun padahal ya ini hanya berada di atas kanvas saja gitu. Bagaimana kita bisa melihat sawah-sawah di sini ya, ini adalah salah satu karya yang sangat terkenal gitu.
di lukisan akrilik dengan judul Growing Up Garby Hill. Selanjutnya ada lukisan Mark Rothko. Nah, ini adalah salah satu lukisan yang sangat amat terkenal juga ya. Beliau adalah perupa dari Rusia. Nah, ini kita bisa lihat bahwa lukisan ini juga tidak melulu harus soal pemandangan atau sesuatu yang kompleks. Memang lukisan itu adalah pesan visual yang kerap kali harus disampaikan secara kontekstual gitu. Bukan hanya hal-hal yang bersifat estetik saja, tapi juga bersifat sangat filosofis dan memang menjadi atau menimbulkan banyak tafsir gitu. Salah satunya seperti lukisan ini, gimana ya lukisan yang sangat mungkin bisa dikatakan sederhana ya ketimbang dengan lukisan sebelumnya gitu. Hanya baju saja. Nah, ini lukisan yang sangat hebat sih menurut saya. Kita bisa melihat bahwa ada baju yang tergantung berwarna merah, mungkin bisa diteliti, kita bisa sama-sama meneliti makna dan maksud dari lukisan dari Mark Rothko ini. Nah, selanjutnya kita akan mengenal teknik-teknik melukis dengan cat akrilik. Ini patut sekali untuk kita tahu sebelum kita memulai melukis dengan cat akrilik, karena ini sangat amat membantu nantinya ketika kita mulai melukis dengan cat akrilik. Yang pertama adalah dry brushing. Kalau kita bahasa Indonesia kan itu adalah kuas yang kering gitu, brush yang kering. Dimana ini teknik yang paling sederhana kalau misalkan kita memulai untuk melukis dengan cat akrilik. Nah, ini terdiri dari mengaplikasikan cat secara langsung ke kanvas. Nah, yang akan memberi blok warna yang solid untuk dimanipulasi dengan kuas. Jadi kita akan menaruh si cat, si pigmen itu tanpa terlalu banyak air atau bahkan tidak perlu tambahan air. Lalu nanti si cat itu akan kita kuas ke kanan atau ke kiri, kita manipulasi untuk menampilkan efek gradasi. Itu. Nah, ini salah satu teknik yang paling umum dan biasa dipakai di pelukis cat akrilik. Yang selanjutnya ada splattering. Splattering sendiri adalah teknik yang lumayan menyenangkan ya, karena splattering sendiri adalah salah satu teknik yang bisa dikatakan improve ya, karena memang dia biasa menghasilkan seperti muncratan-muncratan cat, nantinya seperti akan bisa menimbulkan efek bintang-bintang, atau nantinya kita bisa membuat efek-efek debu seperti itu, di mana si kuas yang agak basah nanti akan dicampurkan dengan cat, lalu akan kita ginikan gitu. Nah, nantinya hasilnya akan bagus sekali, bisa dicoba itu splattering. Memercikan cat dari kuas ke kanvas, nanti akan banyak efek percikan di atas kanvas atau di atas media yang nanti kita akan lukis. Yang selanjutnya ada detailing nih. Nah, ini biasanya menggunakan bulu halus yang kecil gitu kan. Ini biasanya berguna untuk detail-detail kayak wajah atau apapun itu sih, yang kita bisa mengerjakannya di detail-detail kecil. Selanjutnya ada glazing. Glazing adalah menimpa warna dengan warna yang lain. Biasanya akan menunjukkan cahaya atau kilau pada lukisan sih. Memang dia biasanya juga untuk lebih memperkaya warna. Lalu layering itu menambah lapisan ke lukisan ya, ciptakan ada kesan kedalaman di dalamnya. Setelah cat mengering, bisa menambahkan lapisan ekstra untuk menciptakan efek yang diinginkan, yaitu blocking gitu. Nah, selanjutnya ada blocking. Teknik ini membutuhkan sedikit usaha memang, jadi bagus untuk pemula. Gak perlu banyak-banyak usaha. Menelusuri gambar, kemudian akan memilih warna atau corak yang berbeda untuk setiap gambar, untuk menciptakan visual yang menarik. Yang satu ini menyenangkan untuk lukisan surrealis dan untuk membuat sesuatu yang tampak nyata tanpa perlu banyak pengalaman dalam lukisan akrilik. Nah, selanjutnya ada mixing, yaitu adalah selain cara mixing yang lebih tradisional untuk membuat warna baru seperti kuning merah untuk membuat warna oranye, juga berkreasi dengan corak dengan warna yang sama. Jika mencampur warna biru yang lebih terang dan lebih gelap, bisa mendapatkan beberapa warna yang menarik. Nah, mixing sendiri adalah teknik untuk menemukan warna baru dari beberapa warna, 2 atau lebih warna yang dikombinasikan. Jadi biasanya ini paling sering dilakukan oleh para seniman-seniman untuk mendapatkan warna baru atau warna yang diinginkan, lebih gelap, lebih terang, lebih silver, atau lebih bagaimana. Itu adalah bagaimana kreativitas dan pengetahuan kita serta pengalaman kita jam terbang dalam melukis dengan cat akrilik. Biasanya ini juga diterapkan di semua cat yang ada sih, yang cair gitu ya. Baik, selanjutnya adalah dabbing.
Dabbing adalah teknik lain yang menyenangkan seperti splattering. Dabbing adalah teknik dengan dilakukan berhati-hati atau dengan mengetuk bagian atas kuas sambil memegang di atas kanvas. Ini akan memberi Anda beberapa hasil yang menarik dan pola titik-titik. Nah, selanjutnya ada stripling, teknik melukis pada sejumlah titik kecil pada kanvas untuk menciptakan efek visual yang menarik. Selanjutnya adalah washing. Nah, terakhir nih washing. Washing adalah teknik dalam lukisan akrilik yang bisa menciptakan efek serupa menggunakan cat air gitu. Yang ini menyenangkan untuk bereksperimen dengan dry brushing karena dapat menghasilkan beberapa produk akhir yang sangat luar biasa. Nah, selanjutnya adalah melukis dengan cat akrilik. Itu memasuki sesi bahan ajar, yaitu melukis dengan cat akrilik. Yaitu yang pertama adalah langkah melukis dengan cat akrilik. Yang pertama, menyiapkan perlengkapan yang tepat. Sebelum memulai melukis, sebaiknya siapkan peralatan melukis yang kalian butuhkan. Perlengkapannya mencakup cat, di sini cat, kanvas, cat akrilik, kuas, pensil dan penghapus, air, palet, pisau palet, toples berisi air, dan beberapa kain untuk mengelap nantinya. Lalu selanjutnya adalah media untuk melukisnya. Nah, itu yang pertama bisa kita siapkan adalah kanvas. Kalau misalkan, Pak, oh iya kanvas kemahalan atau susah dicari di sini. Kalian di rumah bisa dong pasti nyari, ada nggak multiplex bekas atau multiplex baru yang harganya lebih terjangkau, bisa patungan dan bisa dipotong-potong. Oh iya tapi ribet gitu misalkan. Oh ya udah terakhir adalah kita ke kertas gambar. Tapi harus yang tebal ya kertas gambar karena kalau misalkan disapu cat takutnya tembus dan warnanya nggak keluar. Tapi memang kekurangannya kalau pakai kertas gambar yang minimal 300 gram misalkan. Itu warna yang cat yang disapu itu tidak bisa terlalu tebal dan berkali-kali. Makanya disarankan lebih ke multiplex atau lebih baik ke kanvas gitu. Selanjutnya adalah kita lebih baik untuk menentukan lokasi dulu, lebih baik gitu kan. Kita untuk memunculkan ide-ide kreatif, kalian bisa riset dulu, bisa jalan-jalan dulu, bisa misalkan merenung dulu atau apapun itu ya, untuk menimbulkan ide-ide dan konsep kreatif. Kira-kira mau ngapain gitu. Terus baru kalian tentuin nih objek, subjek ataupun yang pengen dilukis itu apa. Setelah kalian matang dengan itu, baru kita bisa membuat sketsa. Nah, sketsa ini nantinya yang akan menjadi acuan untuk melukis. Nah, saat melukis, ini kan saatnya melukis, harus menentukan sumber cahaya nih. Ini biasanya dilakukan oleh advance, tapi nggak apa-apa kalau misalkan kalian juga pengen bisa. Itu biasanya kita nentuin jatuhan cahaya, ada objek apa aja yang mau digambar di sana, kita mau melukis warnanya apa, latar waktunya kapan, malam kah, siang kah. Nah, itu patut diperhitungkan. Nah, untuk itu kita lihat dulu nih. Video dari Muhammad Ramli, channel Muhammad Ramli. Biasa akrilik apa aja sih dalam melukis akrilik. Paling bekas. Selanjutnya adalah di sini alatnya. Akan serbet ini cari. Allah saya jawab. Saya ulangi kembali. Di sini ada air, ada kaleng bekas untuk mencampur, ada kuasnya. Di sini ada 3 warna, ada pipih besar, pipih yang agak kecil, terus kuas jarum. Nah, ini atau kuas yang ujungnya runcing. Ya, di sini ada cat akrilik, terus ada serbet atau gombal, dan di sini ada kanvas. Insya Allah untuk pertemuan berikutnya saya akan praktik. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah ya yang diterangkan mengenai apa sih yang harus disiapkan sebelum kita mulai melukis dengan cat akrilik gitu kan. Nah, selanjutnya ini adalah tutorial melukis cat akrilik. Memang di sini videonya mungkin agak loading ya, tapi memang ini nanti akan berisi mengenai cara-cara melukis atau bagaimana sih teknik-tekniknya gitu. Nah, terakhir akan diberi tugas melukis bebas dan berkunjung ke pameran atau galeri seni untuk menambah art experience atau pengalaman seninya, bagaimana berinteraksi langsung dengan karya-karya yang secara profesional telah dibuat. Seniman-seniman profesional membuat karya seni dan bagaimana hal-hal tersebut bisa nantinya akan menginspirasi kalian dalam berkarya. Begitu ya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih, bahan ajar sudah saya sampaikan dan jelaskan semua.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.